Karena alih-alih memenuhi kewajibannya, Loli justru mengabaikan hal itu. Sementara uang puluhan juta yang sudah diterimanya justru sudah dipakai Loli bersama sang pacar Fadel Bajideh. Pemirsa Silet RCTI, jagat media sosial kembali dihebohkan dengan sederet berita viral terkait tipu-menipu berkedok open donasi, pengumpulan zakat, serta pemalakan. Berita tersebut kian menjadi sorotan lantaran melibatkan ibu dan anaknya yang berpura-pura sakit parah hingga mengetuk hati banyak netizen untuk berdonasi. Dan inilah viral modus ibu dan anak di Jakarta diduga tipu pasien rumah sakit hingga sederet artis yang pernah alami penipuan dan juga diduga sebagai penipu. Viral, modus ibu dan anak di Jakarta diduga tipu pasien rumah sakit, netizen sampai donasi. Seorang ibu, Suherna, dan anaknya, Rizal, viral di sosial media karena diduga menipu pasien di salah satu rumah sakit. Konon, pasangan ibu dan anak itu kerap berakting sang anak menderita beragam penyakit, mulai dari gagal ginjal, kanker, serta lumpuh dan harus berada di kursi roda. Tidak heran jika banyak netizen yang iba sehingga rela berdonasi untuk Izal saat seorang tiktokers bernama Telmi yang juga pernah bertemu dengan Izal dan ibunya di sebuah rumah sakit membuka donasi. Namun, kejanggalan didapati sang tiktokers saat mencoba mengonfirmasi ke rumah Suherna lantaran mendapat Izal ternyata tengah bermain dan berlarian, layaknya anak-anak yang sehat. Hingga saat ini, sang tiktokers masih terus berusaha menyebarkan secara luas kasus ini agar memberi efek jerah kepada pelaku. Sayang. Nanti ya, sabar ya. Sakit ya. Tunggu ya. Intinya saya tuh mulai notice kalau si ibu ini bicara soal penyakit itu pas dia bilang anaknya punya penyakit gagal ginjal, terus dia bilang abis operasi bypass jantung. Dari situ tuh dia bilang terus, katanya saya tuh butuh kursi roda, saya butuh uang 300.000, saya mau beli kursi roda second untuk anak saya. Jadi yang ibu itu tuh berusaha untuk gimana caranya ngeyakinin kita kalau kita tuh harus ngasih uang 300.000 gitu ke dia. Aku ngomong, ibu bohong ya, dia di situ masih ngelak. Terus nggak apa-apa bu, jujur aja, karena saya ngeliat Izalnya di bawah lari-lari. Nah di situ dia nggak bisa ngapa-ngapain, ujung-ujungnya ngaku. Kalau udah namanya niatnya jahat mau segala macam dilakuin. Jadi kitanya aja orang yang apa namanya nggak boleh lengah gitu. Viral, dugaan penipuan berkedok minta zakat di Banjarmasin. Di tengah suasana Ramadan 1445 Hijriah, warga Komplek Kadar 456 Banjarmasin dihebohkan kasus dugaan penipuan berkedok meminta zakat. Parahnya, terduga pelaku penipuan sampai nekat menerobos pagar rumah warga serta melakukan paksaan. Dari rekaman CCTV di rumah korban terlihat, terduga pelaku yang berjumlah 3 orang datang ke rumah korban dengan mengendarai sepeda motor yang kian meresahkan
pelaku beraksi tidak hanya siang hari, tetapi juga saat malam hari. Warga berharap polisi segera menindaklanjuti video viral ini dengan memburu para pelaku yang aksinya sangat meresahkan warga. Miris ngelihat ekonomi di Indonesia itu juga mempengaruhi. Yang ngelakuin hal demi mendapatkan uang cepet kan, akhirnya nipu. Dunia hiburan tanah air juga mencatat sederet selebritis mulai dari Mario Teguh, Irwansyah, hingga Loli Meizani yang pernah mengalami penipuan dan ada juga yang malah dituding sebagai penipu. Pada pertengahan 2023 lalu, motivator ternama Mario Teguh dan istrinya, Lina Teguh, terjerat kasus dugaan penipuan dan penggelapan senilai 5 miliar rupiah. Ya, Mario Teguh dilaporkan terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan di Polda Metro Jaya tertanggal 19 Juni 2023 terkait kontrak kerja menjadi brand ambasador sebuah produk skincare. Namun sayangnya, meski uang kontrak sudah diterima, namun Mario Teguh tidak menepati janji yang sudah disepakati sebagai seorang brand ambasador. Pelapor dalam kasus ini adalah pengusaha Sunyoto Indra Prayitno dan Sarah Khairul Bariah. Sarah bahkan mengaku dirinya juga kerap didoktrin oleh Mario Teguh untuk menerapkan gaya hidup mewah seperti sejumlah artis ternama tanah air agar usahanya semakin melejit. Mulai dari bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, tanggal 3 Maret baru dia naikin cuma hanya sekali doang. Dan kemudian nggak ada hasil, nggak ada value apapun. Terus kayak misalnya banyak banget. Uka kapan dia buat? Ini tahu kan yang ada laporan polisi IZ kata gitu. Tuh artis belum kaya aja bela-belain naik first class. Dugaan penipuan dan penggelapan. Besar. Kurang lebih 5 miliar. Irwansyah dirundung kecewa berat saat dirinya justru menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh adik kandungnya sendiri, Hafiz Fatur. Modus penipuan yang dilakukan Hafiz dengan cara menggadaikan sertifikat rumah dan BPKB mobil milik Irwansyah ke bank sehingga sang kakak menderita kerugian hingga 5 miliar rupiah. Untuk melancarkan aksi penipuannya, Hafiz juga nekat memalsukan tanda tangan Zaskia Sungkar yang tak lain adalah kakak iparnya. Geram dengan aksi sang adik, Irwansyah pun akhirnya melaporkan sang adik ke Polres Metro Jakarta Selatan pada 19 November 2021. Sayangnya, meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Hafiz ternyata memilih kabur sehingga masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO oleh polisi. Terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh saudara Hafiz Fatur Rahman, kita untuk kali ini, untuk sekian kalinya ke sini, kita melakukan penggeledahan terkait dengan aset-aset beliau yang ada. Jadi ya udah namanya hidup ya, namanya hidup. Ujian bisa datang dari mana aja, dari keluarga, dari orang terdekat, dari temen, dari mana aja. Jadi ya jalanin aja, pasti kecewa. Cuman namanya kita ya manusia, ya kita tetap harus maafin.
Di tengah perseteruan panasnya dengan sang ibunda Nikita Mirzani yang tidak juga berkesudahan, Loli Meizani, putri sulung Nikita Mirzani, diduga melakukan penipuan endorsement senilai 90 juta rupiah. Karena alih-alih memenuhi kewajibannya, Loli justru mengabaikan hal itu. Sementara uang puluhan juta yang sudah diterimanya justru sudah dipakai Loli bersama sang pacar Fadel Bajideh. Lantas, seperti apa klarifikasi Loli terkait tudingan penipuan endorsement yang menyasarinya? Akunya lagi rusak emang belakangnya. Nah 90 juta ini itu emang dia bayar aku ini 90 juta kak. Nah 90 jutanya ini kemarin aku udah sempet post ya kan satu tuh. Iya. Pas di UK, pas aku sebelum ke Indo di UK pun juga udah aku post. Tapi aku bilang ke dia kak aku nggak bisa karena kan waktu itu kakak pernah ngechat aku kan nggak boleh ngepost slot gitu kan. Iya. Aku chat ke dia kak nggak bisa. Meraih keberkahan Ramadan bersama hiburan anak teroke. Bulan suci Ramadan, bulan penuh keistimewaan. Hafiz Indonesia 2024, Cinta Al-Quran. Banyak momen kebersamaannya. Boleh nggak minta uang buat kasih pengemis itu? Pastikan Ramadanmu lebih berwarna. Anak pecinta Quran. Nikmati program pilihan teroke selama Ramadan hanya di RCTI.